Welcome back to my online course. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang perancangan item tes prestasi. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar tes prestasi, maka di pertemuan ini kita akan membahas hal yang lebih teknis, yaitu tentang bagaimana merancang tes prestasi. Perlu diperhatikan bahwa dalam merancang tes prestasi, tes dapat berfungsi dengan baik jika melalui proses perancangan yang layak dan matang. Karena tes tidak berfungsi dengan baik akan memberikan informasi yang kurang dapat dipercaya. Jika tetap digunakan, akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru. Terdapat beberapa langkah standar dalam perencanaan dan penyusunan tes prestasi. Jadi langkah ini harus dilakukan jika ingin mencapai kelayakan suatu tes. Langkah standar dalam perencanaan dan penyusunan prestasi diawali dengan identifikasi dan kawasan ukur, yaitu mengidentifikasi dan melakukan pengecekan tentang kawasan ukur yang akan diukur. Nah, kemudian dari identifikasi dan kawasan ukur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu uraian komponen isi dan batasan perilaku dan kompetensi. Kemudian dari kedua hal ini turun lagi ke perancangan blueprint atau spesifikasi tes. Nah, setelah blueprint dirancang, kemudian dilakukan penulisan item atau soal. Nah, kemudian setelah penulisan item dan soal, kita melakukan uji coba awal. Nah, ketika uji coba awal ini dirasa hasilnya kurang begitu memenuhi syarat, bisa kembali lagi ke penulisan review item. Ke sini. Setelah uji coba awal, maka dilakukan field test atau uji lapangan. Nah, di sini dilakukan analisis item. Analisis item yang dimaksud adalah menguji validitas dari setiap item. Apakah sudah memenuhi kriteria validitas yang diinginkan. Jika terdapat beberapa item yang tidak memenuhi kriteria validitas yang diinginkan, maka penulis item harus kembali lagi ke proses penulisan item atau soal. Setelah itu, tes dirakit dan disusun sedemikian rupa, kemudian dituliskan bagaimana instruksi itu diberikan. Setelah itu, setelah data didapat, maka ada pengujian reliabilitas dari item-item yang telah diuji coba sebelumnya. Setelah mendapatkan skor reliabilitas yang diinginkan, kemudian bentuk final dari tes itu telah jadi dan siap dipakai atau siap digunakan untuk mengukur sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Nah, untuk penjelasan yang pertama terkait dengan identifikasi tujuan dan kawasan ukur. Identifikasi tujuan ini merupakan penegasan tujuan pengukuran yang akan dicapai oleh tes yang diikuti oleh pembatasan kawasan ukur, yakni pendefinisian lingkup materi yang hendak diungkap. Nah, contoh dari pembatasan tujuan ukur yang konkret itu adalah misalnya Anda mau melakukan tes terhadap anak SMA kelas 11 di semester 1 pada mata pelajaran matematika. Maka identifikasi tujuan dan kawasan ukur yang hendak ditulis itu adalah tes matematika untuk SMA kelas 11 semester 1. Jadi sangat spesifik dan sangat jelas. Tujuannya kemana, kawasan ukur yang diukur itu seperti apa, dituliskan semua. Begitu juga dengan mata kuliah yang misalnya akan kita identifikasi tujuannya dan kawasan ukurnya. Misalnya kuis psikologi umum 1 untuk mahasiswa Fakultas Psikologi semester 1. Jadi identifikasi tujuannya itu adalah menguji atau memberikan tes tentang psikologi umum 1,
Kemudian kawasan ukurnya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi semester 1. Jadi ini cukup jelas bagaimana dan cukup mudah ya bagaimana kita mendefinisikan identifikasi tujuan dan kawasan ukur. Selanjutnya adalah penguraian komponen isi. Komponen isi dari segi materi itu haruslah yang pertama komprehensif. Maksud dari komprehensif ini adalah mencakup keseluruhan isi atau bahan pelajaran yang telah diidentifikasikan sebagai tujuan ukur secara representatif dan dalam jumlah item yang proporsional untuk setiap bagian sesuai dengan urgensi dan bobot masing-masing bagian itu. Jadi misalnya Anda akan melakukan tes psikologi umum, materi psikologi umum. Nah, materi yang akan disajikan atau materi tes yang akan disajikan itu haruslah komprehensif. Maksudnya komprehensif itu harus mencakup keseluruhan dari apa yang diajarkan pada mata kuliah psikologi umum tadi. Dan kemudian banyaknya materi itu diturunkan nanti dalam item-item yang proporsional. Jadi, jika materinya itu banyak, otomatis jumlah itemnya juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah dari segi materi haruslah relevan. Relevan yang dimaksud ini adalah item-item yang akan ditulis benar-benar menanyakan mengenai materi yang telah diidentifikasi dan segala sesuatu yang berkaitan dan dianggap perlu guna memahami materi tersebut. Dengan kata lain, pembuat tes tidak boleh memberikan soal-soal yang di luar konteks dari materi tersebut. Nah, itu dikatakan tidak relevan. Kemudian relevan itu juga menanyakan terkait dengan tujuan awal. Jika tujuan awal ditetapkan mahasiswa memahami atau siswa memahami tentang materi psikoanalisa dan bagaimana kekurangannya misalnya. Nah, jadi tidak boleh melenceng dari apa yang sudah ditetapkan di awal itu tadi. Dan yang ketiga, komprehensif dan relevan ini sebagai dasar tegaknya validitas isi. Jadi, dikatakan item itu valid jika memang materi yang dipaparkan atau yang dituliskan dalam bentuk item itu sudah komprehensif dan relevan. Kemudian, penguraian komponen isi dapat disandarkan dari bab-bab dalam buku yang dijadikan acuan pengajaran. Nah, ini. Jadi, secara mudah, komponen isi ini juga bisa kita ambil dari bab-bab dalam buku yang dijadikan acuan pengajaran. Lebih lanjut, lebih rincinya, yang pertama ini ya, penguraian komponen isi dapat disandarkan dari yang pertama, bab-bab dalam buku yang dijadikan acuan pengajaran. Kemudian yang kedua, kategori topik yang dijadikan bahasan selama proses instruksional. Dan yang ketiga, bisa disandarkan pada uraian tujuan instruksi dalam silabus. Jika Anda sudah mendapatkan silabus atau penamaannya sekarang adalah RPS, Rencana Pembelajaran Semester, Anda bisa cek di materi yang diajarkan di kolom kedua atau di kolom ketiga. Itu Anda cek materi apa yang diajarkan. Kemudian buku apa yang digunakan bisa Anda cek di kolom selanjutnya di acuan. Biasanya ada di kolom acuan itu, kemudian Anda cek itu di materi itu menggunakan atau merujuk pada referensi buku apa di halaman berapa. Biasanya di situ tertulis, ya. Jika tidak tertulis, Anda bisa merujuk ke penomoran pada referensi yang ada di pengantar RPS. Biasanya ada nomor referensi, kemudian nomor-nomor itu digunakan di kolom silabus tadi atau di kolom RPS itu tadi. Ya. Jadi bisa dikatakan, misalnya di pertemuan pertama, pengantar referensinya apa. Nah, Anda kemudian cek di buku itu, gitu ya. Pengantar ini merujuk pada buku apa.
kemudian Anda baca, kemudian Anda bisa olah bacaan itu tadi menjadi suatu soal. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah contoh uraian isi ya, uraian komponen isi. Perhatikan juga uraian tujuan instruksional yang ada di RPS. Nah, kemudian di sini ada beberapa variasi bobot gitu ya, mulai dari 5% sampai 25%. Nah, apa yang bisa membedakan bobot-bobot ini tadi? Gitu. Yang pertama, karena keluasan dan kedalaman materi yang diajarkan. Jadi bisa dikatakan pengantar ini memiliki bobot yang lebih sedikit daripada materi tentang poin kelima ini ya, kognitivisme terkait Gestalt, Piaget, Bandura, dan Tolman. Nah, sehingga nanti ketika pembuatan soal, uraian isi atau materi tentang kognitivisme ini harus memiliki item dengan jumlah yang lebih banyak daripada pengantar. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian, batasan perilaku dan kompetensi. Batasan perilaku ini merupakan operasionalisasi tujuan instruksional atau behavioral objective. Dalam silabus, biasanya terdapat penguraian tujuan instruksional umum, atau bisa dicek di RPS itu adalah deskripsi mata kuliah dan tujuan instruksional khusus. Atau cek di RPS itu standar kompetensi atau capaian pembelajaran. Nah, tentunya batasan perilaku dan kompetensi ini juga harus menyesuaikan usia. Ya, dalam artian misalnya ketika Anda masih duduk di bangku SD dulu, maka batasan perilaku dan kompetensinya tentu masih rendah. Seiring dengan bertambahnya usia, batasan perilaku dan kompetensi itu semakin meningkat, ya. Nah, itu sangatlah wajar karena kompleksitas dari yang diajarkan juga bertambah. Baik. Contoh ini ya. Contoh TU itu adalah tujuan instruksional umum, atau kalau di RPS Anda bisa cek deskripsi mata kuliah. Nah, ini saya contohkan untuk deskripsi mata kuliah konstruksi alat ukur. Bisa Anda perhatikan bahwa tujuan atau deskripsi mata kuliah ini masih bersifat global, belum menjelaskan tentang perilaku apa yang diharapkan dari mata kuliah ini, gitu ya. Baik, saya akan bacakan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan alat ukur psikologi, khususnya tes prestasi dan skala psikologi. Di samping itu, mata kuliah ini akan membahas langkah-langkah pembuatan tes prestasi dan skala psikologi, serta melakukan uji coba terhadap tes prestasi dan skala psikologi yang dirancang sebelumnya. Nah, ini ya. Di breakdown lagi ke dalam capaian pembelajaran, sehingga narasinya bisa dikatakan seperti ini. Setelah Anda mengambil mata kuliah konstruksi alat ukur, Anda harus memiliki memiliki pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan pembuatan item, scoring item. Nah, ini kan lebih jelas ya. Kemudian serta penghitungan validitas dan reliabilitas item dalam tes prestasi dan skala psikologi. Nah, ini tadi tidak disebutkan secara rinci dan jelas terkait dengan perhitungan validitas dan reliabilitas. Dan yang kedua, mahasiswa memiliki keterampilan dalam merancang tes prestasi. Ya. Keterampilan. Jadi sudah harus terampil. Makanya di sini kita belajar dengan bantuan asisten. Asisten ini akan memberikan coaching gitu kan ya, atau keterampilan bagaimana Anda membuat item. Tentunya akan saya beri pengantar dulu dan akan saya jelaskan dulu, kemudian nanti ketika sudah sangat teknis, nah itu nanti akan dibantu oleh asisten. Ya. Ini adalah contoh dari batasan perilaku dan kompetensi. Kemudian, nah, dalam batasan perilaku ini
eh, biasanya yang paling sering adalah menggunakan batasan perilaku dari taksonomi Bloom. Ya. Jadi salah satu pedoman dalam menentukan tingkat kompetensi item tes adalah taksonomi tujuan pendidikan, yang mana ini dirumuskan oleh Benjamin S. Bloom dan rekan-rekannya. Ya, jadi Bloom ini tidak sendirian. Ada Masia gitu ya, tapi di sini saya tuliskan Bloom saja. Kemudian taksonomi secara luas mencakup sistem klasifikasi tujuan pendidikan dalam 3 kawasan atau domain, yaitu kawasan kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor. Nah, Bloom ini menyusun konsep taraf kompetensi kognitif ke dalam 6 jenjang yang kompleksitasnya bertingkat-tingkat. Jadi nanti fokus kita itu adalah menggunakan batasan kompetensi ranah kognitif yang sudah dirumuskan oleh Bloom. Ya. Nah, ini adalah taksonomi Bloom ranah kognitif, di mana di sini ada 6 jenjang yang bisa membedakan batasan mana yang akan kita inginkan dalam pembuatan tes itu tadi. Yang paling bawah itu adalah knowledge, ya. Knowledge ataupun remembering biasanya seperti itu disebutkan. Nah, apa saja kompetensi yang dibutuhkan dalam knowledge ini? Yang pertama adalah recall of information. Ya, kemudian discovery, observasi, listing, locating, naming, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat pertanyaan, sebutkan, gitu kan ya. Ini disebut sebagai apa? Nah, itu adalah naming, gitu kan ya. Intinya, knowledge ini hanya recall informasi saja atau menanyakan secara dangkal pengetahuan-pengetahuan Anda sebelumnya, gitu ya. Jadi semacam wawasan saja. Ya, wawasan ini biasanya kaitannya dengan keterampilan apa? Menghafal, gitu. Nah, di atasnya ada comprehension atau pemahaman, ya. Comprehension ini lebih tinggi tarafnya dibandingkan knowledge tentunya. Di mana di sini yang dibutuhkan adalah kompetensi pemahaman, contohnya, kemudian translating gitu ya, menerjemahkan, summarize, meringkas, kemudian demonstrating, mendemonstrasikan, kemudian discussing, ya, mendiskusikan. Anda tidak akan bisa berdiskusi ketika Anda tidak memahami materi itu, ya. Anda tidak akan bisa mentranslate dengan baik ketika Anda tidak memahami konteks daripada narasi atau bahasa itu. Anda juga tidak bisa menyimpulkan jika Anda tidak memahami poin-poin penting, ya, dari sebuah materi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga naik lagi ke atas application, ya, pengaplikasian. Nah, di sini menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan sebelumnya dengan konteks yang berbeda, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya application ini untuk penyelesaian masalah gitu kan ya, problem solving. Jadi Anda sudah diberikan tips-tipsnya, kemudian Anda dikasih kasus baru yang serupa tapi beda gitu ya, terus bagaimana Anda menyelesaikannya. Kemudian ada manipulating, designing, dan experimenting. Nah, ini adalah aplikasi. Contoh yang paling sederhana adalah pelajaran matematika atau berhitung. Anda akan diberikan prinsip penjumlahan. Ya, pada contoh yang diajarkan itu misalnya 2 ditambah 2. Bahkan ada lagunya gitu kan ya. 1 ditambah 1, 2 ditambah 2. Itu masih bersifat memorizing gitu kan ya. Itu knowledge. Kalaupun ada anak kecil ditanya 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2, itu mungkin hanya memorizing, hanya knowledge saja. Tapi ketika dia diganti angkanya gitu kan ya, mungkin anak kecil akan bingung karena dia tidak tahu prinsip atau prinsip penjumlahan gitu kan ya, atau pengurangan ya ketika angkanya diubah. Padahal kan sama. Kalau misalnya 2001 ditambah 50 jadinya berapa gitu kan. Nah, kalau dia tidak mengetahui prinsip dari
penjumlahan, maka dia tidak akan bisa mengaplikasikan prinsip penjumlahan tadi dalam angka yang berbeda, pada angka yang berbeda. Nah, kira-kira itu ya kalau application.